Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini semuanya, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, kejayaan, kekuasaan, itu min fadli rabbi, karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Nikmat itu para jamaah, kalau disyukuri pasti akan ditambah, dan terus ditambah. Tambah nikmat, tambah membahagiakan, namanya jadi barokah. Tapi nikmat kalau dikufuri, makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. La in syakartum la azidannakum. Diberi nikmat kok pandai bersyukur, maka nikmat itu akan terus ditambah, dan ditambah, jadi kebaikan, namanya barokah. Diberi nikmat kok kufur, awas, nikmat yang didapat itu bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Panjenengan semua pengen dapat musibah apa barokah? Yang nggak nyaut berarti pengen musibah loh ya. Panjenengan semua pengennya dapat barokah apa musibah? Kuncinya harus pandai bersyukur. Lah hidupnya jenengan selama ini kira-kira lebih banyak syukur apa kufur? Kufur apa syukur? Bener? Yakin? Uripen jenengan kata pundi leh nerimo karo leh ngersulo? Banyak taat apa banyak sambat? Lebih banyak ngamal apa ngomel? Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Lebih banyak deres Quran apa rasan-rasan? Lebih sering zikir apa kentir? Lebih banyak sembahyang apa belayang? Nah ini namanya syukur apa kufur? Para lambe-lambe lecek yang saya hormati, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak barokah. Salah sendiri, nggak pandai bersyukur. Padahal semuanya pengen barokah, karena barokah itu yang bikin hidup bahagia. Siapa sih yang pengen sengsara? Angkat tangan. Siapa yang pengen celaka? Siapa yang pengen menderita? Gak ada, semua pengen bahagia. Betul? Meskipun kaya raya, yang penting bahagia. Nah, daripada miskin menderita, mending jadi orang kaya asal bahagia. Betul? Gitu Bapak. Istri cantik nggak apa-apa, yang penting solihah. Daripada udah jelek, cerewet, nesuan, ngamuan, welek pisan. Mustaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Semua pengen bahagia, dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Ini udah sering saya ungkap. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Diulang 2 kali. Hayya 'alal falah, ayo bahagia.
Di sini azan juga masih pakai hayya 'alal falah. Mbok menawa apa-apa larang terus azannya dirubah. Tetap ya pakai hayya 'alal falah ya. Sama di tempat saya sampai sekarang azan juga masih pakai hayya 'alal falah. Bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Orang nggak boleh susah. La takhaf wa la tahzan. Allah sendiri yang kasih aturan. Hidup itu jangan takut, hidup itu jangan susah. Orang yang hidupnya diliputi ketakutan dan kesusahan, kesedihan, itu tanda hidupnya nggak bener. Asal hidupnya bener, baik, nggak mungkin orang itu takut, nggak mungkin orang itu susah, nggak mungkin orang itu gelisah. Kenapa orang ketakutan? Karena dia nggak bener. Kenapa orang mengalami kegelisahan dan kesedihan? Karena hidupnya nggak baik. Asal hidupnya baik, bener, nggak mungkin orang itu takut, nggak mungkin orang itu sedih, gelisah. Makanya melakukan kebaikan dengan melakukan keburukan rasanya pasti beda. Orang yang melakukan kebaikan hatinya mesti tentram, bahagia. Orang yang melakukan keburukan, kalau yang dilakukan salah, hatinya mesti resah, gelisah. Halo? Pencuri itu waktu dia nyolong, hatinya tenang apa gelisah? Nah, yang bisa jawab berarti pernah. Nggak ada pencuri dia waktu beraksi kok tenang, tentram, bahagia, nggak ada. Mesti tingak-tinguk, cemas, gelisah, takut ketangkep. Karena yang dilakukan salah. Orang ngerumpi, menggunjing, bahasa Inggrisnya the rasan-rasan, nggak mungkin tenang, makanya klesik-klesik, makanya bisik-bisik. Apa ya toh, wongnya ada pegatan. Nggak ada orang rasan-rasan kok pakai sound horeg. Halo? Tapi kalau orang melakukan kebaikan mesti hatinya tenang, tentram, seneng, bahagia. Ini yang hadir di sini di majelis ilmu, sholawatan, zikir. Yang hadir di sini kira-kira hatinya susah apa seneng? Gelisah apa tentrem? Tentrem. Jangan ora ketara nek kreditanmu urung lunas. Karena yang dilakukan baik. Coba Bapak Ibu sekali waktu kalau jenengan sholat malam, maaf saya kasih sekali waktu karena potonganmu nggak mungkin rutin sholat malamnya. Orang kalau rutin qiyamul lail sholat malam tahajud itu wajahnya cerah, wajahnya mencorong, wajahmu mencureng. Sekali waktu kalau qiyamul lail sholat tahajud itu perasaannya gelisah apa tenang? Susah apa tentrem? Ya karena yang dilakukan baik. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Hatimu melakukan apa saja, melakukan apa saja. Kalau hatinya tenang, tentram, bahagia, pasti yang dilakukan baik. Melakukan apa saja, kok hatinya cemas, gelisah, susah, pasti yang dilakukan salah. Ibu-ibu tolong dijawab. Misalnya ibu naik motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suaminya orang lain, rasanya sama apa beda? Berarti kulino. Nah kalau yang bonceng suami sendiri ya tenang, rakut bangkean, perlu cekalan tutup tangki. Coba kalau yang bonceng suaminya orang, depipis, wajahnya ditutupi jilbab, srit. Mau dia renek tanggaku. Nah yang ketawai kayaknya pernah lihat orang yang kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau sampean pengen bahagia harus ikhtiar, harus usaha. Kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Bisa. Allah Maha Kuasa kok. Bisa saja Allah bikin orang bahagia tanpa orang itu harus usaha. Tapi kita tetap diperintah usaha.
agar nikmat dan bahagia yang kita dapat lebih sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Manusia itu punya karakter suka menikmati hasil karya sendiri, seneng menikmati hasil kerja keras sendiri. Itu karakter manusia. Sampean kerja keras, pontang-panting, banting tulang, peras keringat, mondar, riwa, maju, ngalor, ngetan, mobat, moncat, mosak, morak, jungkir, nibo, gulung, wes. Ono penak kari neruske. Aku sing gawe kata-kata yo kentekan kok yo. Pertentangan ndak karo karuan, capek terus dapat hasil, lega, bahagia. Daripada nggak ngapa-ngapain, orang nyapo-nyapo, moro-moro entuk hasil, kurang lega. Bener itu. Kerja keras, pertentangan ra karuan polae, mulai nandur, sulam, matun, mumpuk, rakaroan polae, pertentangan ngobati, terus dapat hasil panen, lego. Daripada orang nyapo-nyapo moro dibiyui panenan, orang patek lego. Kok kaya ora cetha ya diomongi ngene iki. Lho iya Bu, Ibu jenengan masak, wis mulai nyari bumbunya, beli bumbunya, beli bahan-bahannya, repot apalagi duitnya ngutang-ngutang. Terus jenengan masak sendiri, keringetan ra karo-karuan, begitu mateng, belum sampai mateng wis dicicipi. Lego. Daripada nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat, kurang lega. Loh, saya loh misalnya kesini nggak ngapa-ngapain, terus sama Pak Arif Budiharso ini kok terus tiba-tiba saya dibeyui, nggak lega. Makanya saya harus pertentangan ceramah dulu. Coba saya tanya, sampean jawab, kira-kira sampean pilih mana? Orang nyapo-nyapo moro langsung duwe anak, karo nyapo-nyapo dhisik lagi duwe anak, pilih ndi? Ya pilih nyapo-nyapo sih, wong sing penake nyapo-nyapo ae. Enggak ngapa-ngapain terus tahu-tahu punya anak, ya enggak lega. Ya ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang. Di bulan baleni nek nyapo-nyapo kuwi. Kok iso wolak-walik barang. Peten dengan ra karo-karoan baru punya anak, iku lega. Understand? Makanya sekarang sampean disuruh nyapo-nyapo dulu di dunia ini. Sampean disuruh puasa, lapar, haus, payah, nyapo-nyapo ini namanya, supaya besok di akhirat sampean bisa merasakan nikmat dan bahagia sempurna. Kayak gini, sampean disuruh ngaji di sini, yang lain entah ngapain itu di luaran, nggak jelas. Mungkin nge-mall, mungkin jalan-jalan, sampean di sini. Nah, lungguh, deprok, sesek-sesekan, mambu kelek kecut, mambu untut selemut-selemut, apalagi yang di belakang kepanasan, bercapek-capek, ngapa-ngapain dulu, nyapo-nyapo dulu, agar besok di akhirat merasakan nikmat yang sempurna. Di saat yang lain tidur lelap di keheningan malam, sampean nyapo-nyapo dulu, bangun, Allahu Akbar, entul-entul jadi-jadi digulik, entut gobek-gobek. Bangun lagi cerekal, Allahu Akbar, entul-entul jadi-jadi digulik, entut gobek-gobek. Bangun lagi cerekal, Allahu Akbar, entul-entul jadi-jadi digulik, entut gobek-gobek. Bercapek, sing guyu entul-entul ya. Bercapek-capek dulu sampean.
Oh, yang lain bekakaan tah nggak jelas, sampeyan duduk bersilo, zikir, wiridan, muter tasbih, war 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 war, sulastri 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 sulastri, war 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 war, sumiati 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 sumiati, war war war, sulika 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 sulika, war sumini 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 sumini. Agar kelak di akhirat sampeyan bisa merasakan nikmat dan bahagia yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, saya dikasih waktu sama panitia 20 menit. Harus saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Udah, yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Bahagia itu nikmat. Apa Bapak Ibu? Maaf ya, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia karena ini juga pesanan dari panitia. Apa nanti ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Itu disampaikan ke supir saya, terus supir saya bilang ke saya, apa pesan dari tuan rumah dan panitia, nanti Abah ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Terus supirku tak bilang nih, oh ya saya udah tahu orang apa ini namanya, orang Geplak, kecamatan Karas. Ini orangnya udah modern. Supirku tak omongin ngono. Ya, iya wajar kalau minta bahasa Indonesia karena Geplak, Karas itu emang udah modern. Anak-anak kecil aja kalau berhitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Getak itu, Geplak itu, di Geplak sekarang udah nggak ada. Manggil orang tua, bapak, ibu itu nggak ada. Ayah, bunda, itu minimal. Malah yang banyak papa, mama. Jadi gitu. Ya kamu berangkat sekolah, mama mau bedetin niwak, papamu dari tadi di kandang nempalin teletong, katanya mau daud nanti. Digeplak seperti itu. Makanya dipesen saya pakai bahasa Indonesia. Mohon maaf ya bapak ibu yang sepuh-sepuh, saya harus nurutin yang ngundang. Karena ini pesenannya ceramahnya pakai bahasa Indonesia, ya saya pakai bahasa Indonesia sebisa saya. Karena jujur saya kurang kulina. Ya kurang kulina. Saya itu pernah diketawain sama orang gara-gara pagi-pagi ditanya. Ini orang pendatang, dia pakai bahasa Indonesia. Apa mau kemana? Karepku ya, aku harap jawab, aku harap merono. Lalu jawab, oh saya mau merana. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia itu nikmat, dan nikmat itu sesuatu yang selalu kita pinta kepada Allah setiap hari, berkali-kali, minimal 17 rakaat ketika sholat. Itu pasti kita minta diberi nikmat oleh Allah. Di mana itu tempatnya? Dalam suratul Fatihah. Bukankah setiap rakaat sholat ada bacaan suratul Fatihahnya? Betul? Dan di suratul Fatihah itu ada doa mohon kenikmatan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Berarti kita minta diberi nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, saya sudah sering sampaikan, nikmat itu nggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Karena nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Kalau nek ngomong subjektif, objektif, jenengan ngertos napa boten? Boten napa-napa. Pancen wong Geplak iki rupane ayu-ayu tapi enggak sayang enggak. Aku kalau bilang oon itu bahasa akrab. Biar kita itu akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Makanya kalau aku bilang oon jangan marah ya. Ya nggak marah lah, memang oon beneran kok. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif.
Makanya nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, kadang-kadang nikmat itu payah, capek, menderita, tapi rasanya nikmat. Ibu, coba sampean bayangkan makan di restoran mewah dengan menu lengkap karo makan di tengah sawah, nikmat mana? Nah, sawah itu jawabannya orang yang nggak pernah ke restoran. Restoran. Oke, jenengan bener jawabannya. Nikmat makan di tengah sawah boleh jadi. Tapi kalau soal enak yang di restoran mewah, harganya aja lebih mahal. Bicara enak yang di restoran mewah, tapi bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Makan di tengah sawah setelah kerja capek, bapaknya tubuh penuh lumpur, bahasa Inggrisnya the cibrat kabeh, and then jeleput. Masya Allah, dikirim sama istrinya makan sambil duduk di galengan sawah. Ndak ono lauk, cuma sambel tok, ciduke linet wong isor campur uget-uget. Nikmat karena pikiran tenang, nggak beban, nggak mikir utang. Nikmat. Yang di restoran mewah kalau kepikiran utang nggak mungkin nikmat. Baru dapat 2 sendok keselak gara-gara dengar orang batuk dari belakang. Suaranya persis orang yang dihutangi. Keselak gitu loh. Halo? Ya Allah. Bapak Ibu, yang tidur di spring bed sama yang tidurnya di pring kriet, enaknya enak di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut, apalagi ber-AC. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang tidur di pring kriet. Arep mapan turu kayak kriet, geger kecepet galar, kecantol paku. Tapi begitu nyenyak tidurnya bleksek, nikmat dia mimpinya berangkat umroh. Loh, ngipi diamini, mental melarat. Naik pesawat dilayani pramugari, masya, nyampe Madinah, sholat jamaah di Masjid Nabawi, ziarah ke Rasulullah, masuk raudhah, sholat, iktikaf, dzikir dan berdoa di situ dengan khusyuk. Nikmat. Jalan-jalan ke kebun korma, di sana makan bakso, minumnya es teh, begitu ngelilir ternyata iler, tapi rasanya nikmat. Lah yang tidurnya di spring bed bisa mentul-mentul, mendut-mendut, begitu nyenyak tidurnya bleksek, mimpinya dikejar-kejar mak lampir, mimpi kecelakaan, ngipi diberki gendruwo, loro kabeh. Makanya maaf, yang tidurnya di hotel bisa jadi tengel-tengel, yang tidurnya di gerdu bisa jadi guyang-guyu, yang rumahnya gedong bisa jadi atine kobong, sing omahe sesek iso jadi lekek-lekek, sing bojone ayu sirahe ngelu, sing bojone welek iso termehek-mehek kok. Betul. Sing numpak Mercy kadang berbes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Yang dapat hadiah kadang malah susah, sing kena musibah kadang tambah bunga. Ana lho wong entuk hadiah malah susah, umure wis 70 tahun entuk hadiah jalan-jalan ke Australia. Arep ngopo? Malah susah. Entuk hadiah umroh nilainya 20 juta, malah susah wong mikir nggo selamatan, nggo sangu, nggo oleh-oleh. Halo?
Lho sing kena musibah kadang tambah bunga. Ana kena musibah tambah bunga. Kebanjiran lho musibahe omahe do kelem kae. Entuk sembako, entuk mie goreng, entuk minyak goreng, masuk disyuting wartawan mlebu TV iso mesam-mesem karo dada-dada kok. Woi. Paham apa ora to iki? Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit. Sakit tapi nikmat. Ibu, dicubit itu sakit apa sakit? Kurang kenceng, sakit apa sakit? Nah, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, tapi rasanya karena yang nyubit orang yang dicintai. Misalnya sampean tak cubit sama aku, ya sakit, tapi sampean pasti ngerasa nikmat. Apa? Siwel ya ora ditambani malah dibeset ya mbak, nggo kenang-kenangan, difoto klek gawe status dijubit Abah Anza. Sakit tapi rasanya paham? Bu, jawab sayang. Hamil capek apa capek? Capek, payah, sakit. Baru hamil muda aja udah nggak keluar apa-apanya. Apalagi semakin besar kandungannya itu capek, payah. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Tengah malam ya, bayinya nendang-nendang perut, diel-diel. Suami tidur dibangunin kok, ya, bangun ya. Kilo proyek garapannya sampean ya, pola ya. Nikmat. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu, atau hasil arisan. Halo? Paham apa enggak ya ini ya? Gitu loh. Bu, saya maaf ya, saya terlambat. Ibu datang ke sini tadi jam berapa? Ada yang jam 1 udah datang? Masya Allah, makasih ibu. Saya minta maaf banget. Dan sekarang udah jam 4, berarti udah 3 jam. Capek apa enggak bu? Saestu? Kesel betul? Ngapusi. Lo nggak capek kok lunggumu nek alian ping 14. Sing silo, sembujung, mereng liwa, mereng nengen, selonjor, metungkru, ngongkek geger ping pira wis. Saya yakin ibu capek, tapi ibu ngerasa bahagia karena bisa ketemu sama idola. Ya capek, kata siapa nggak capek, tapi nikmat karena bisa ketemu sama aku. Loh, saya kalau ditanya apa ceramah terus tiap hari apa nggak capek? Ya capek lah, kata siapa nggak capek. Kalau saya bilang nggak capek, bohong saya. Capek. Ya kayak ini aja, saya pulang haji, libur 5 hari, langsung ngaji terus, kira-kira seminggu. Hongkong 3 hari, pulang nyampe rumah langsung Jawa Tengah 3 hari nggak pulang, besoknya 2 hari nggak pulang. Sampai sekarang belum lah, besok lagi terus nanti tanggal 4 ke Taiwan. Kalau ditanya capek apa enggak pak? Ya capek. Kalau saya bilang nggak capek bohong, capek. Saya sering nginepnya itu di Hotel Bandung, Bandung. Capek. Tapi meskipun capek, saya merasa nikmat, saya merasa bahagia karena saya dapat tambahan dulur. Oh, lambe. Enggak ngerti karepku aja disiki. Capek, payah, sakit, tapi saya senang bahagia karena saya dapat kita antem siji-siji. Bahagia. Lo kalau saya enggak gini, apa saya kenal sama Pak Kapolsek, apa saya kenal sama Pak Arif, komisaris polisi, apa saya kenal sama Pak Kepala Desa, apa saya bisa deket sama jenengan kalau saya nggak seperti ini, gitu loh. Iya capek, tapi saya seneng mergo oleh tambahan barokah.
Astagfirullahaladzim. Dulur, duit karo dulur ki luwih penting. Astagfirullah. Dulur karo duit milih para edan-edan sekalian. Duit karo konco pilih. Astagfirullah. Sampeyan ki waras ora to? Duitmu sak pirang-pirang ora ana dulur, ora ana kanca, urip ijen arep nyapa kae. Dulu ki duit nganggur percuma. Ayo. Sampeyan ngajan ra ndek duit, gak punya duit sama sekali. Ning sedulure akeh, kancane akeh. Enak apa-apa akeh sing nulung, akeh sing bantu. Nggih napa nggih? Mulane duit karo kanca luwih penting. Cuma kok yo ngomong nggih. Duitmu lho sak pirang-pirang. Ning uripmu ijen ora ana sedulur, ora ana kanca, urip dhewean. Arep nyapa? Duit akeh arep nyapa? Wong ijenan ora ana kanca, ora ana sedulur. Arep nyapa? Nggo guru ki awakmu ki duit. Percuma. Lah iki ngajen sampean ra ndek duit. Kancane akeh, sedulure akeh. Ana kesusahan, ana keribetan akeh sing bantu, akeh sing nulung. Nggih mboten? Lah yo berarti duit karo kanca kuwi luwih penting. Dulur. Astagfirullah. Iki wong apa watu to yo iki. Sungguh yang Arab kan. Sing penting aku jelasno kok, mbok trimo ora mbok trimo pokok tak jelasno. Lho pancen wong iki dikai kebenaran ki angel mongko nampa ngono ku angel wong iki balane Abu Jahal kok diomong. Padahal sampean nek ngerti sejatine donya, jijik sampean. Andai sampean tahu dunia itu seperti apa, sampean pasti jijik ya. Nabi menyatakan ad-dunya jifa. Donya iku batang. Donya iku apa, Bu? Batang. Sing banter. Donya iku apa? Batang. Batang. Donya iku bangkai. Andai sampean tahu hakikatnya donya, gilani, menjijikkan, gak sudi sampean. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditawari Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang ingin menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, langsung beliau angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Oke, berapa yang mau diinfakkan wahai Abu Bakar? Seluruhnya. Oh enggak eman, enggak sayang, enggak. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah bisa memandang dunia itu sebagai bangkai. Wong donya kuwi batang, dijaluk, yo ora eman, nyoh nyoh kilo sapa maneh kilo nyoh bangkai. Jadi orang kalau sudah mukasyafah, enggak ada hubbud dunya, enggak ada cinta kepada dunia. Karena dia sudah bisa memandang dunia itu sebagai bangkai, donya ku batang. Jadi nyawang duit itu ketok larang. Orang kalau sudah mukasyafah, kalau saya belum bisa Pak Arif, saya belum bisa. Bener kalau saya belum bisa. Jadi sampai sekarang saya melihat duit tetap kelihatan duit. Tahu yang lain, kalau saya belum bisa. Dan nanti kalau saya bilang bisa, nyawang donya, nyawang duit ketok larangan, krungu panitia gawat. Bisa-bisa ceramah kemana-mana mulai digawani larangan. Saya nggak bisa, saya nggak bisa. Donya iku batang, bareng donya iku Batang. makanya kalau ada orang yang hidupnya nguber-nguber donya, iku sejatine uber-uber. Ana wong senengane numpuk-numpuk donya berarti numpuk-numpuk. Ana wong senengane ngelumpukno donya berarti ngelumpukno. Ana wong ribut gegeran gara-gara rebutan donya, iku berarti rebutan batang. Padahal makhluk sak donya sing hobine rebutan batang itu cuma satu, asu. Lho sing senengane rebutan batang sak donya iki asu. Mulane lek ana wong geplak. Geplak. Lah iya.
ana wong geplak. Lah karo sedulure dhewe kok geger rebutan donya. Kuwi sejatine rebutan batang. Padahal sing senengane rebutan batang kuwi asu. Delok wong nek tukaran gegeran rebutan donya kae, apa maneh pas bantah-bantah kutuk-kutuk ambek mecucu-mecucu, wajahe ya persis asu. Delok to wong nek wis gegeran tukaran perkara donya kae. Mecucu ambek kuku. Persis. Terus Bapak Ibu, dunia. Sorry Bapak Ibu, saya hari ini agak dikepung oleh orang-orang yang luar biasa. Ya, di depan ada dia, di belakang ada dia. Lihat, yang sana teriak-teriak, yang sini bengok-bengok. Coba seperti apa? Masa kayak gitu mau ditangkap sama Kapolsek kan nggak mungkin. Malah harus dilindungi kan? Itu loh. Awas ketularan kamu nanti. Masya Allah. Loh, makhluk-makhluk seperti beliau-beliau itu malah nggak punya dosa. Lah kita dosanya ndak karu-karuan kok. Jangan kaget nanti kalau mungkin sampean jadi ke surga loh ya. Begitu zaman masuk ternyata beliau-beliau itu udah ada di dalam. Jadi kerikile swarga. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang nikmat yang berupa dunya itu kalau dimasukkan ke dalam hati akibatnya fatal. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ibu yang belakang tolong lihat saya Ibu. Saya meskipun disediakan kursi, saya pilih berdiri. Ini demi sayangku padamu. Ya karena kalau saya duduk di kursi sini, saya kasihan yang belakang. Ibu yang belakang itu sampai nyengongok gini loh. Lah nggak ketok memang. Ya karena di depannya ada geger-geger yang duduk di kursi. Itu loh. Nah itulah bedanya orang kaya dengan orang miskin. Jadi yang miskin ya mohon maaf kalau tempatnya doprok-doprok kayak gitu. Tunggu grogalan sampai bokongnya dekok. Nah, harus sadar diri lah. Makanya saya menghargai, saya berdiri, tolong perhatikan. Dunia kalau dimasukkan ke dalam hati Ibu, akibatnya kalau memiliki banyak kekayaan dunia merasa tinggi hati. Melihat orang lain yang lebih kaya sakit hati. Lihat sesuatu yang mewah-mewah iri. Pengen mendapatkan kekayaan tapi nggak kesampaian, patah hati. Semangat toh. Ya salahnya sendiri karena dunia dimasukkan ke dalam hati. Jadinya resah, gelisah, susah, nggak mungkin bahagia. Sampean pernah susah napa mboten? Pernah gelisah napa mboten? Jujur pernah bingung napa mboten? Pernah gegeran napa mboten? Yakin itu gara-gara dunia. Yang bikin orang susah, gelisah, resah, sampai ribut itu gara-gara dunia. Suami istri harusnya saling setia, mencinta, memadu kasih untuk mencapai bahagia dunia akhirat. Betul? Yang kenceng betul? Ada nggak suami istri yang cekcok? Ada nggak suami istri yang tukaran? Pasti gara-gara dunia. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut cekcok gara-gara sholat tahajud.
Yang banyak gara-gara apa, Bu? Istri ngerasa uang belanja kurang, suami ngerasa duit udah dikasihkan istri semua, terus ribut. Wonten apa mboten? Oh, ki wonge teko aku ngerti. Wonge nek lungguh metungkruk. Hah? Ngerti ya. Jilbabe ireng. Ya. Iya ngake ya gara-gara donya sampai ribut ndak karu-karuan. Gara-gara beli kursi salah warna, beda pendapat.